Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahiman wa rahimakumullah, kita ngaji tafsir mungkin sebagian waktu. Setelah itu kita mudzakarah bersama mengenai hal-hal yang terkait dengan 10 pertama Dzulhijjah karena saking pentingnya. Baik, surat Hud, surat 11, ayat 45. Ayat 45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nada Nuhu rabbahu faqala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'daka al-haqqu wa anta ahkamul hakimin. Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku, dan janjimu itu pasti benar. Kau adalah hakim yang paling adil." Barakallahu fiik. Kita terjemah lebih dulu. Wanada, dan menyeru. Nuhun Nabi Nuh. Nuhun Nabi Nuh. Rabbahu, kepada Tuhannya. Faqala, maka dia berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, innabni, sesungguhnya anakku, min ahli, bagian dari keluargaku. Wa inna wa'dakal haqqu, dan sesungguhnya janjimu hak. Wa anta, dan sesungguhnya engkau, ahkamul hakimin, sebijak-bijaksananya di antara siapapun yang bijaksana. Nabi Nuh memohon kepada Allah dengan permohonan ini setelah ayat yang sebelumnya menjelaskan hujan dari langit sudah berhenti, dari permukaan bumi juga sudah berhenti, jadi sudah surut, bumi tidak tenggelam dengan air, dan kapal berada di Gunung Judi yang disebutkan pada pertemuan yang lalu. Imam Qatadah menjelaskan sampai beberapa waktu kapal itu masih ada, dan beberapa para sahabat sempat melihatnya. Jadi sangat lama sekali Allah izinkan perahu itu terlihat oleh orang-orang dari zaman ke zaman. Nah, kemudian pada ayat ini Nabi Nuh memohon kepada Allah untuk diselamatkan anaknya. Kita bacakan dari tafsir As-Sa'di. Wa nada Nuhu rabbahu faqala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'daka al-haqqu ay wa qad qulta li fahmil fiha min kullin zawjayn itsnaini wa ahlaka. Nabi Nuh memohon kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku bagian dari keluargaku, dan janjimu itu hak, dan engkau telah berjanji kepadaku di mana engkau perintahkan aku ihmil fiha min kullin zawjayn itsnaini wa ahlaka. Engkau perintahkan agar naik
ke kapal berpasang-pasangan dan juga keluargamu. Walan takhlif ma wa'adtani bihi, dan engkau zat yang tidak pernah menyelisihi janji. La'allahu alaihi salatu wassalam hamalathu asyafaqah. Nabi Nuh berdoa demikian dengan ungkapan yang sedemikian rupa, janjimu hak ya Allah, dan engkau tidak pernah menyelisih janji, dan engkau telah berjanji kepadaku ketika engkau mengatakan agar naik ke kapal secara berpasang-pasangan dan juga keluargamu. Nah, anakku kan bagian dari keluargaku ya Allah, dan janjimu hak. Syekh Asadi mengatakan bisa jadi Nabi Nuh saking sayangnya kepada anak sampai memanjatkan permohonan dengan redaksi yang demikian. Wa annallaha wa'adahu binajati ahlihi dhanna anna al-wa'da li umumihim man amana wa man lam yu'min. Jadi saking sayangnya kepada anak, Nabi Nuh mengira bahwasanya janji Allah untuk menyelamatkan keluarganya secara umum, baik yang mukmin atau yang bukan mukmin. Falidzalika da'a rabbahu bidzalika du'a. Makanya Nabi Nuh berdoa dengan redaksi yang demikian. Jadi Nabi Nuh saking sayangnya memahami janji Allah ketika Allah berfirman agar semuanya naik berpasang-pasangan termasuk keluargamu. Nah, anakmu dari keluargaku ya Allah, dan kau tidak pernah menyelisih janji. Jadi Nabi Nuh memahaminya keluarga secara umum, yang mukmin ataupun yang kafir akan Allah selamatkan. Yang penting dari keluargaku, dan anakku bagian dari keluargaku. Padahal yang Allah janji, yang Allah berjanji untuk menyelamatkan dari keluarganya adalah keluarga yang mukmin. Wa ma'a hadza fa fawwadul amr li hikmatillahi al-balighah. Tetapi meskipun demikian, kita lihat akhir ayat ini, Nabi Nuh menyerahkan kepada Allah ahkamul hakimin. Tetapi engkau ahkamul hakimin. Engkau zat yang paling hikmah di antara siapapun yang hikmah. Engkau zat yang bijaksana dari siapapun yang bijaksana. Jadi menyerahkan kepada Allah. Menyerahkan kepada Allah karena Allah lah zat yang bijaksana, Allah lah zat yang penuh hikmah, Allah lah yang mengetahui di balik keseluruhannya, maka Allah lah satu-satunya zat yang memiliki hak untuk memutuskan. Jadi masih tetap menunjukkan adabnya. Masih tetap menunjukkan adabnya. Meskipun cintanya kepada anak sedemikian rupa sampai mengatakan, anakku kan bagian dari keluargaku ya Allah, dan kau berjanji untuk menyelamatkan keluarga. Loh, anakku loh bagian dari keluargaku, dan kau tidak pernah menyelisih janji ya Allah. Saking sayangnya kepada anak. Padahal yang dimaksud janji Allah bukan keluarga secara umum, tapi keluarga yang beriman. Tetapi sekali lagi Nabi Nuh masih menunjukkan adab. Tetapi engkau ahkamul hakimin, semuanya diserahkan kepadamu. Jadi dalam tafsir As-Sa'di, sekarang kita beralih ke tafsir Al-Wasit. Kalau Bapak Ibu pengen membaca tafsir secara rangkuman Al-Wasit, karena Al-Wasit itu kalau kita perhatikan merangkum dari Bukhari, merangkum dari As-Sa'di, merangkum dari At-Tabari, dari Ibnu Katsir. Itu yang saya rasakan. Kalau pengen lebih singkat, yang banyak merangkum, itu Al-Wasit. Al-Wasit. Baik, kita lihat. Wal murad binida fi qawli subhanahu wa nadanuhu rabbu ad-du'a wa dhara'ah ila Allah Ta'ala. Yang dimaksud dengan nida
Yang dimaksud dengan nida adalah berdoa dengan dora', dengan ketundukan. Ai wa ba'da an takhallafa Ibnu Nuh alaihi salam anir rukub ma'ahu fis safinah wa qadal amru bihalakil kafirin wa najatil mu'minin tadarra'a Nuh alaihi salam ila rabbih wa qala fi isti'tafi wa raja'i fi isti'tafin wa raja'in ya rabbi innabni kan'an min ahli bahwa qit'atun minni fas'aluka an tarhamahu bi rahmatika inna wa'daka al-haqqu ay wa in kulla wa'din ta'iduhu li ibadika wal wa'dul haqq wa anta ya rabbi qad wa'adtani bi najati ahli illa man sabu 'alal qawlu minhum lakini fi hadzal mawqif al-asib atma'u fi afwika an ibni wa fi rahmatika lahu. Ada sedikit perbedaan tafsir, ada sedikit. Disebutkan setelah yang terjadi anaknya Nabi Nuh alaihissalam tidak ikut serta di atas kapal dan keputusan Allah telah terjadi dengan dibinasakannya orang-orang kafir dan diselamatkannya orang-orang mukmin, maka Nabi Nuh berseru dengan seruan ketundukan kepada Allah Azza wa Jalla dengan harapan yang tinggi. Ya Allah, anakku Kan'an, namanya Kan'an. Anakku Kan'an itu bagian dari keluargaku. Aku memohon kepada Engkau untuk menyayangi dia dengan rahmat-Mu. Sesungguhnya janjimu itu hak. Tentu seluruh janji yang Engkau berjanji kepada hamba-Mu semuanya hak. Dan Engkau telah berjanji kepadaku untuk menyelamatkan keluargaku. Dan putraku bagian dari keluargaku. Kecuali orang yang telah didahului oleh catatan sebagai orang yang malapetaka, maka dia tidak selamat. Tetapi ya Allah, dalam keadaan yang sulit seperti ini, aku benar-benar memohon ampunan-Mu untuk anakku. Nah, ada perbedaan mana antara dengan As-Sa'di? Kalau dalam tafsir As-Sa'di tadi, Nabi Nuh terdorong dari sayangnya yang sangat tinggi, kemudian mengatakan, anakku bagian dari keluargaku, dan engkau telah berjanji untuk menyelamatkan keluargaku. Anakku bagian dari keluargaku, ya Allah. Jadi saking sayangnya dilihatnya, pokoknya keluarga, dan anak kan bagian dari keluarga. Tidak melihat iman atau kafir, karena saking sayangnya. Karena saking sayangnya. Meskipun begitu, masih menunjukkan beradab. Tapi semuanya terserah kepada Engkau. Engkau ahkamul hakimin. Nah, di dalam Al-Wasit, di sini Nabi Nuh memahami anaknya kafir. Sehingga tidak mungkin Engkau selamatkan. Karena janjimu untuk menyelamatkan hanya mengenai orang-orang yang beriman. Jadi Nabi Nuh menyadari anaknya kafir, maka bagaimana dimohonkan keselamatan? Cuma di dalam kondisi yang sangat sulit ini, ya Allah, aku benar-benar memohon kepadamu ampunan untuk anakku. Engkaulah zat yang ahkamul hakimin. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Jadi pada tafsir yang kedua ini, Nabi Nuh menyadari anaknya kafir, tidak mungkin diselamatkan kafir. Tetapi ya Allah, Engkau ahkamul hakimin. Engkau ahkamul hakimin. Aku benar-benar memohon kepadamu agar anakku Engkau selamatkan. Rahmatilah dia dengan rahmatmu.
Kemudian masih dalam tafsir Al-Wasit. Waqtafa Nuh alaihissalam bi ayyaqula rabbi innabni min ahli wa inna wa'daka al-haq wa anta ahkamul hakimin duna ay yasrah bimatlubihi wa najatu ibnihi ta'adduban Allah Ta'ala. Nabi Nuh ketika memohon redaksinya apa? Wa nada Nuhur rabbahu innabni min ahli wa inna wa'dakal haq. Ya Allah, anakku itu bagian dari keluargaku dan janjimu hak. Jadi Nabi Nuh tidak secara terang-terangan mengatakan anakku itu bagian dari keluargaku, selamatkanlah dia ya Allah. Gak ada redaksi itu. Nabi Nuh cukup mengatakan innabni min ahli. Ya Allah, anakku itu bagian dari keluargaku. Kan begitu artinya. Jadi tidak secara eksplisit, secara soroh, secara gamblang mengatakan, ya Allah selamatkanlah anakku, dia itu bagian dari keluargaku. Tapi maknanya itu, meskipun tidak disebutkan, tapi maknanya itu, ya Allah anakku bagian dari keluargaku. Artinya, ya selamatkan dia ya Allah. Kenapa Nabi Nuh tidak menyebutkannya secara langsung? Ta'adduban ma'allahi, sebagai bentuk beradab kepada Allah. Sebagai bentuk beradab kepada Allah, di mana Allah adalah satu-satunya zat yang punya hak untuk memutuskan. Naam. Wa'tiqadan minhu bi annahu subhanahu alimun bima yuridu. Dan selain bentuk adab kepada Allah, juga karena berangkat dari keyakinan bahwasanya Allah zat yang maha tahu dengan kehendaknya. Wa khabirun bima yajulu fi nafsihi, dan Allah khabir. Khabir itu dengan alim artinya sama. Khabir, alim yang lebih detail. Dan kalau khabir, zat yang mengetahui secara detail, secara rinci. Apa yang sesungguhnya terjadi pada diri si anak. Maka Nabi Nuh sepenuhnya diserahkan kepada Allah, zat yang berhak untuk menetap, untuk memutuskan. Masih dari Al-Wasit. Wa hadza launun minal adab as-sami salakahul anbiya alaihi salatu wassalam fi mukhatabatin li rabbihim wa man awlahum bidzalika wa la'alla Nuhan alaihi salam indama tadara ila rabbih bi hadza du'a lam yakun ya'lamu anna talabar rahmah awin najah libil kafir mamnu'. Fakana halu fi dzalika ka halin Nabi sallallahu alaihi wasallam indama qala li amhi Abi Thalib lastaghfirunna laka ma lam unha an dzalika. Ada mufassir yang mentafsirkan begini. Bisa jadi Nabi Nuh berdoa demikian, yaitu permohonan untuk diselamatkannya anaknya yang kafir. Meskipun dalam redaksi tidak terus terang. Wa nada Nuh rabbahu innabni min ahli. Sesungguhnya anakku bagian dari keluargaku. Wa inna wa'dakal haqqu, janjimu hak, wa anta ahkamul hakimin. Meskipun tidak ada redaksi selamatlah anakku, tetapi tentunya maknanya dipahami, itulah yang diminta oleh Nabi Nuh. Agar Allah menyelamatkan anaknya. Dengan redaksi yang Nabi Nuh sampaikan, anakku bagian dari keluargaku. Nah, di sini disebutkan Nabi Nuh minta anaknya diselamatkan. Padahal Nabi Nuh tahu anaknya kafir. Bisa jadi Nabi Nuh belum tahu kalau memohonkan ampunan, keselamatan bagi orang kafir itu dilarang. Sama keadaannya seperti Nabi SAW memintakan ampunan untuk pamannya Abu Thalib. Nabi bersabda, "Lastaghfirunna laka ma lam unha an dzalika." Wahai paman, aku akan terus
memohonkan ampun kepada untukmu selama aku belum dilarang. Jadi Nabi memohonkan ampun untuk pamannya Abu Thalib karena nggak ada larangan, maka Nabi memohonkan ampun. Baru kemudian turun ayat yang ternyata dilarang. Maka nalin nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Gak pantas bagi nabi dan orang-orang beriman untuk memohonkan ampunan bagi orang-orang kafir meskipun dari keluarganya. Maka sejak saat itu Nabi tidak memohonkan ampun, ternyata dilarang. Nah, Nabi Nuh bisa jadi juga belum tahu kalau memohonkan ampunan untuk orang kafir dilarang. Karena belum tahu, maka memohon untuk keselamatan anaknya yang kafir. Demikian dari Al-Wasit. Para jamaah rahimakumullah, Nabi Nuh menyeru Allah dengan seruan Rabbi. Jadi Allah dipanggil dengan Rabbi. Ini menunjukkan di antara nama Al-Asmaul Husna adalah Rabbi. Adalah Rabbi. Dan banyak sekali para nabi dan orang soleh ketika memohon kepada Allah dengan memanggil nama yang berupa Rabbi. Dalam ini Nabi Nuh, Rabbi innabni min ahli. Dan banyak sekali. Nabi Ibrahim diajari memohon ilmu, Rabbi zidni ilma. Nabi Muhammad SAW ketika memohon ampun, menyerunya dengan Rabbi, Allahumma anta Rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udhu bika min syarri ma sana'tu, abu laka bi ni'matika alayya, wa abu bi dhanbi, faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Jadi ketika memohon ampunan, Nabi memanggil dengan Rabbi. Jadi Rabbi adalah salah satu nama dari Al-Asmaul Husna. Nah, kemudian di sini Nabi Nuh menyeru Allah dengan sebutan wa anta ahkamul hakimin. Engkau adalah zat yang paling bijaksana di antara yang bijaksana. Berarti selain Allah ada yang bijaksana dong? Iya. Banyak manusia bijaksana. Banyak orang-orang bijaksana. Tetapi di antara siapa saja yang bijaksana, Allah lah yang paling bijaksana. Di mana kebijaksanaan Allah itu mutlak. Maka dialah Tuhan. Adapun yang lainnya yang keadaan bijaksananya terbatas dengan waktu, terbatas dengan keadaan, bukan Tuhan. Allah lah satu-satunya Tuhan di mana kebijaksanaannya mutlak. Di mana kebijaksanaannya mutlak. Nah, jadi barangkali ada di antara kaum muslimin yang membaca ayat ini, loh, Nabi Nuh menyatakan Allah zat yang paling bijaksana di antara yang bijaksana. Berarti selain Allah ada yang bijaksana dong. Iya. Banyak manusia yang bijaksana, banyak makhluk yang bijaksana. Tapi bijaksananya nggak mutlak, terbatas. Terbatas dengan waktu, terbatas dengan keadaan. Adapun yang bijaksananya mutlak hanyalah Allah Azza wa Jalla. Manusia bijaksana. Ada kalanya bijaksananya berubah-ubah sesuai dengan kondisi. Allah tidak demikian. Nggak ada yang mempengaruhi dirinya. Allah bijaksana, benar-benar bijaksana, ahkamul hakimin. Zat yang penuh hikmah, ahkamul hakimin.
Para jamaah rahimakumullah. Padahal Nabi Nuh memohon agar anaknya diselamatkan. Dari di antara tafsir yang ada, tadi kita bacakan, Nabi Nuh tahu anaknya kafir dan janji Allah untuk menyelamatkan tidak lain bagi yang mukmin, anaknya kafir. Tapi Nabi Nuh tetap mau memohon, benar-benar memohon, tetapi tetap menunjukkan adab wa anta ahkamul hakimin, karena kau zat yang paling bijaksana di antara yang bijaksana, kau zat yang penuh hikmah. Ketika engkau mengadab, itu dengan hikmah, tidak ada keliru, tidak ada salah. Ketika engkau tidak mengadab, memaafkan juga karena engkau zat yang penuh hikmah, tidak ada keliru, tidak ada yang salah. Jadi diserahkan kepada Allah. Ini adab. Diserahkan kepada Allah. Kita ambil ibrah dari sini. Apa di antara ibrahnya? Kita ingin mencapai suatu keinginan. Kita ingin mencapai suatu target. Ikhtiar sudah maksimal kita lakukan. Ternyata keinginan yang kita bidik itu, target yang ingin kita mencapainya, meleset. Maka caranya lihat ayat ini. Nabi Nuh kayak apapun pengen anaknya selamat, tetap melihat keputusan Allah adalah yang terbaik. Wa anta ahkamul hakimin. Demikian pula kita. Pengennya kayak apapun, maka yang mengetahui yang terbaik, di mana keputusannya tidak mungkin salah, ketetapannya tidak mungkin salah, dan tidak ada keputusan Allah untuk hamba yang berusaha soleh kecuali yang paling baik, yang paling tepat. Maka kita menyerahkannya kepada Allah dan kita menjadi tenang. Ada orang sakit, dilihat dirinya masih muda, tetapi sakitnya kok sakit kayak orang yang sudah sangat sepuh gitu. Padahal tidak kurang-kurangnya olahraga, tidak kurang-kurangnya mengatur makanan, bukan orang yang jorok makannya, tapi kok sakit berkepanjangan. Salahku apa ya Allah? Gak boleh, gak boleh. Jadi lihatlah, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi ada suatu hikmah yang Anda belum tahu. Tetapi sesuatu yang Anda belum tahu itu justru sangat besar keuntungannya bagi Anda. Ketika dia sering curhat dengan kita, maka kita jawab, kesalahan antum tidak ridho dengan ujian. Itu kita jawab dengan kesalahan antum tidak ridho dengan ujian. Harus perkuat kesabaran. Tidak tahu apa di balik ini, yang penting ikhtiar aja terus. Karena ranah manusia adalah ikhtiar. Nabi Yusuf punya salah apa? Sehingga hidupnya menderita kurang lebih sampai 40 tahun. Baru setelah itu menjadi pembesar istana. Apa salahnya? Ya salahnya apa? Wong dia yang dizolimi. Tetapi baru bisa dilihat hikmahnya setelah semuanya sudah terjadi. Apa hikmahnya? Orang tidak salah, hidupnya terombang-ambing, dibuang ke sumur, dijual sebagai budak, hidup sebagai budak di lingkungan istana, dipenjara, difitnah, dan seterusnya. Salahnya apa? Dosanya apa? Nah, sekarang kita baru bisa ngomong hikmah ketika sudah berlalu. Apa hikmahnya? Allah rupanya menghendaki Nabi Yusuf sebagai orang yang harus menghandle problem yang mencakup manusia beberapa negara.
maka harus ditempa biar kepribadiannya kokoh, biar kepribadiannya kuat. Kita baru bisa bicara setelah semuanya terjadi. Nah, mungkin kalau Nabi Yusuf adalah orang sebagaimana tadi yang kita ceritakan, salahku apa? Bukan begitu. Hidupnya seperti ini. Tidak demikian. Lihat Nabi Nuh. Wa anta ahkamul hakimin. Meskipun sangat menginginkan, Rabbi innabni min ahli. Anakku bagian dari keluargaku. Wa inna wa'dakal haqqu. Dan janjimu benar, engkau tidak pernah menyelisih janji. Betapapun saking kuatnya, sangat kuatnya memohon anaknya diselamatkan, tetap menyerahkan kepada Allah. Ya siapa sih yang tidak berat anaknya diadab dengan tenggelam? Siapa tidak berat? Ya kafir, karuan kafir. Siapa yang tidak berat? Maka di antara tafsir yang ada mengatakan, kali ini keadaannya sangat sulit. Aku benar-benar memohon ampunan untuk anakku, ya Allah. Tetapi ternyata permohonan itu keliru. Permohonan itu salah. Siapa yang menyatakan keliru, siapa yang menyatakan salah, Allah sendiri pada ayat yang berikutnya. Memohon ampunan keselamatan untuk orang kafir ternyata keliru, salah, bentuk kebodohan. Kita lihat ayat yang berikutnya. Qala ya Nuhu innahu laisa min ahlika innahu amalun ghairu salih. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Ya Allah berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu engkau jangan memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh. Qala, kita terjemah lebih dulu. Kira-kira sudah berapa persen kosakata Al-Quran? Ada 70%? Insya Allah ada ya 70%. Kalau kosakata sholat gak usah ditanya. Kosakata sholat 100%. Ya. Sekarang kosakata Al-Quran. Dan itu minim. Kalau anak-anak kita ya masih muda-muda, masih cerdas, top chair, otaknya ya belajar bahasa Arab secara mendalam. Nah, kalau yang sudah tidak muda, kalau sudah tidak muda berarti apa? Nah, saya nggak bilang tua ya. Saya bilangnya kalau sudah tidak muda, ya yang instan-instan saja. Qala berkata Allah Azza wa Jalla. Qala berkata huwa adalah Allah. Ya Nuhu, wahai Nuh, innahu sesungguhnya dia laisa min ahlika, bukan dari keluargamu. Innahu sesungguhnya dia amalan ghairu soleh, yang tidak soleh. Fala tas'alni, maka janganlah kamu meminta kepadaku ma laisa laka bi ilmun, apa yang kamu tidak tahu ilmunya. Ini a'idzuka, sesungguhnya aku menasehati kamu. A'idzuka dari wa'adhu ya'idzu. Sering dengar mau'idho? Mau'idho hasanain sama saja. Mau'idho kan masdarnya. Ini fi'ilnya, kata kerjanya. Ini a'idzuka, sesungguhnya aku menasehatimu antakuna minal jahilin, untuk termasuk orang bodoh. Aku menasehatimu jangan sampai termasuk orang bodoh. Surat Hud ayat 46 kita bacakan dari tafsir As-Sa'di. Faqala Allahu lahu innahu laysa min ahlika alladziina wa'adtuka bi inja'ihim. Hai Nuh, innahu laysa min ahlika. Anakmu ini bukan bagian dari keluargamu yang aku berjanji kepadamu untuk menyelamatkannya. Memang aku berjanji kepadamu untuk menyelamatkan keluarga kamu, tapi anak ini tidak masuk
dari janjiku kepadamu untuk diselamatkan. Kenapa? Karena dia kafir. Karena dia kafir. Innahu amalun ghairu soleh. Innahu sesungguhnya dia amalun amalan ghairu soleh. Amalan yang tidak soleh. Amalan yang mana? Amalan yang mana? Innahu sesungguhnya dia adalah amalun ghairu soleh. Amalan yang tidak soleh. Amalan yang mana? Ai hadza du'a alladhi da'auta bihi linajati kafir la yu'minu billahi wala rasulih. Sesungguhnya dia amalan yang tidak soleh, yaitu perbuatannya Nabi Nuh. Memohon keselamatan untuk orang kafir yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Meskipun anaknya. Itu amalan tidak soleh. Menunjukkan, mendoakan ampunan, mendoakan keselamatan untuk orang kafir, itu dilarang. Gak boleh. Gak boleh. Terus mendoakan untuk orang kafir, mendoakan apa? Semoga dapat hidayah. Itu mendoakan orang kafir. Nabi ketika mengirim surat atau ketika memulai pembicaraan untuk kaum muslimin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu ngirim surat untuk raja-raja kafir, apa Assalamualaikum? Assalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan semoga tertunjukkan, keselamatan semoga ditujukan kepada siapa yang mengikuti petunjuk. Berarti kalau belum mengikuti petunjuk, ya nggak masuk di dalam doa keselamatan. Tapi kalau misalnya tetangga sakit, boleh nggak mendoakan semoga sembuh? Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Tetangganya sakit, semoga sembuh. Motornya hilang, semoga ketemu. Boleh apa enggak? Boleh, karena kita diperintahkan untuk baik di dalam urusan dunia. Karena kita diperintahkan untuk baik di dalam urusan dunia. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka orang-orang kafir selama mereka tidak memerangi kamu dalam agama dan tidak mengusir kamu dari kampungmu. Tidak dilarang, tidak dilarang. Mereka baik, kita juga diperintahkan baik dan berbuat adil. Mendoakan semoga ketemu, ini bagian dari muamalah kebaikan. Ya, ikut senang kalau ketemu, ikut senang kalau sehat. Ya Allah, sembuhkan dia. Ya Allah, semoga ketemu sepedanya, nggak apa-apa. Yang dilarang adalah mendoakan ampunan, mendoakan keselamatan dari neraka. Nah, ini mana? Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Jangan meminta kepadaku sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Ai malam ta'lam akibatahu wa ma'alahu wal yakunu khairan aw ghairu khairin. Jangan meminta sesuatu yang kamu tidak tahu nantinya bagaimana, apakah kebaikan atau keburukan, kamu nggak tahu, kamu belum tahu ilmunya. Jangan. Meminta itu sesuatu yang kamu pasti tahu baiknya. Kalau sesuatu belum tahu, belum jelas baiknya, jangan dimohonkan. Jangan dimohonkan. Jadi kita memohon sesuatu adalah sesuatu yang jelas, yang pasti. Kalau kita belum tahu, ya jangan. Hingga tahu terlebih dahulu. Makanya Allah berfirman, Inni a'idzuka antakuna minal jahilin. Aku nasihati kamu, jangan sampai termasuk orang-orang bodoh. Dalam hal ini yang kamu lakukan salah. Memohon ampunan agar dia diampuni, agar dia diselamatkan dari azab. Ini azab. Azab di dunia sebelum di akhirat. Minta diselamatkan azab, nggak boleh.
Aku nasihati kamu jangan termasuk orang bodoh. Dan pada ayat yang berikutnya nanti disebutkan Nabi Nuh sangat menerima nasihat dari Allah sehingga kemudian memohon ampun, memohon maaf. Maka kita juga demikian. Kita ini harus senang nasihat. Kita harus senang nasihat. Harus senang wejangan. Harus senang arahan. Kalau kita nggak senang nasihat, dinasehatin marah-marah. Nggak senang wejangan, kalau ada wejangan rasanya mangkel banget. Ya, ini nggak seperti Nabi Nuh atau secara umum tidak bersifat dengan sifatnya muslim, tapi bersifat dengan sifatnya munafik. Orang munafik itu nggak senang nasihat. Wa idza qila lahu taqillahu wa idza qila lahu taqillaha akhadhatul izzatu bil itsmi. Orang munafik ketika dikatakan kepadanya bertakwalah kamu kepada Allah, apa responnya? Akhadhatul izzatu bil itsmi. Sombong dengan berbuat dosa, malah melawan. Siapa yang menasihati malah dilawan. Ini orang munafik. Maka kalau ada di antara kita yang nggak senang dengan nasihat, sama nasihat itu kayak air dengan minyak, nggak senang, lari tutup telinga. Oh jangan, itu sifatnya orang munafik. Nanti kita akan lihat ayat yang berikutnya, Nabi Nuh langsung meminta maaf atas perbuatan salah yang diperbuatnya. Jadi sampai sini dulu.